terlebih dahulu. Oke. Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, di mana Ci merupakan singkatan dari cai dalam bahasa Sunda. Ci di Cirebon adalah sisa air dari olahan udang yang bisa dibuat menjadi terasi, dan kata Rebon adalah nama dari udang kecil tersebut. Tentang sosial budaya Cirebon sendiri, sudah dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha yang dibawa ke Cirebon oleh pedagang asing dari Cina dan juga India. Dan budaya tersebut diperkaya oleh budaya lokal yaitu Sunda dan juga Jawa. Awal pembentukan Kerajaan Cirebon. Proses terbentuknya Kesultanan Cirebon adalah ketika kedatangan Raden Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, dari pendidikannya bersama istrinya Nyai Endang Gelis dan adiknya Rara Santang di Syekh Datul Kahfi, yang kemudian diangkat menjadi Cakrabumi oleh Kuwu Caruban I yaitu Ki Geneng Alang-Alang. Lalu kemudian dia diangkat menjadi Kuwu Caruban II pasca meninggalnya Kuwu Caruban I. Dari sinilah awal terbentuknya Kesultanan Cirebon oleh Raden Walangsungsang yang menjadikan Kesultanan Nagari yang maju dengan kelengkapan suatu nagari yang telah terpenuhi, ditambah jelas pula hukum dasar yang melandasinya sehingga terwujudlah Kesultanan Cirebon. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebaran Islam di Cirebon. Yang pertama, Raden Walangsungsang. Raden Walangsungsang dalam menyebarkan agama Islamnya juga masih sangat sederhana dikarenakan periode peralihan agama dari Hindu dan Buddha kepada agama Islam, sehingga ditemukan fakta tentang adanya akulturasi budaya di antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang basisnya Hindu dan juga Buddha. Nah, yang kedua ada Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Beliau adalah raja pertama dari Kerajaan Cirebon atau Sultan. Beliau mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan pertama dalam sejarah, karena sebelum-sebelumnya belum ada sebutan Sultan gitu maksudnya ya. Dan kemudian Sunan Gunung Jati juga melakukan dakwahnya dengan cara memperluas wilayah seperti menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, Demak melalui pernikahan. Hubungan Cirebon dan Kerajaan Mataram. Ada dua hubungan yang terjalin antara Cirebon dan Mataram. Yang pertama politik perkawinan, yang kedua hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Hubungan Cirebon dan Banten. Hubungan Cirebon dan Banten berawal dari datangnya Sunan Gunung Jati ke daerah Banten bersama anaknya Sultan Maulana Hasanuddin. Dia menyebarkan agama Islam di Banten dan kemudian dia memerintahkan putranya Maulana Hasanuddin untuk mensyiarkan agama Islam di Banten sehingga Maulana Hasanuddin pun menjadi sultan pertama di Banten. Terpecahnya Kerajaan Cirebon. Terpecahnya Cirebon dilatar belakangi oleh campur tangan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram Islam dan Kerajaan Banten. Mereka ingin menanamkan pengaruhnya dan ingin menguasai daerah Cirebon. Setelah itu keraton pun terbagi menjadi 4. Yang pertama Keraton Kasepuhan, kedua Keraton Kanoman, ketiga Keraton Kecirebonan, dan keempat Keraton Keprabonan. Perang Kedongdong 1818. Perang ini terjadi di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Cirebon. Perang ini terjadi sekitar tahun 1802 hingga 1888. Perang ini muncul lantaran warga setempat memprotes keputusan Belanda yang menerapkan pajak dengan nilai yang tinggi. Karena pada saat itu juga di daerah Cirebon sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga warga pun melakukan perlawanan terhadap Belanda. Terjadinya perjanjian antara VOC dan Kerajaan Cirebon. Pada tanggal 7 Januari 1681 terjadi perjanjian antara VOC dan juga Kerajaan Cirebon. Perjanjian ini terjadi diakibatkan karena adanya konflik internal perebutan kekuasaan antara para pangeran Cirebon, yakni Pangeran Kartawijaya, Pangeran Maryawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Konflik ini membuat Martawijaya sebagai saudara tertua dari kedua adiknya beranggapan bahwa dirinya pewaris tahta yang sah, sehingga dirinya meminta perjanjian dengan VOC bahwa Cirebon dalam proteksinya. Tetapi dalam isi perjanjian tersebut tidak ada yang menguntungkan bagi Cirebon. Pemerintahan Hindia Belanda. Setelah perjanjian dengan VOC, kondisi Kesultanan Cirebon yang waktu itu berada di bawah pemerintahan VOC membuat tekanan terhadap eksistensi dalam bidang politik dan juga ekonomi.
Para sultan tidak lagi mempunyai kebebasan dalam mengatur rakyatnya, dan semua harus tunduk terhadap kebijakan VOC. Jadi bisa diibaratkan bahwa sultan ini hanya sebagai pemangku adat tapi tidak mempunyai kekuasaan. Pendudukan Jepang. Setelah pemerintahan Hindia Belanda menyerah pada tentara Jepang, Cirebon pun diambil alih oleh pemerintahan Jepang. Dapat dikatakan selama pendudukan Jepang, Cirebon merupakan suatu negeri dengan tingkat penderitaan, kelaparan, inflasi, dan kematiannya yang sangat ekstrim. Kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu etnisitas di Cirebon. Cirebon sendiri berasal dari kata caruban, yang artinya campuran. Jadi di Cirebon tidak hanya ada satu etnis saja. Dulunya juga Cirebon disebut sebagai kota 1000 etnis. Nah, Cirebon juga merupakan campuran dari etnis Sunda dan juga Jawa yang kemudian menghasilkan etnis tersendiri, yaitu suku Cirebon. Selain etnis lokal, di Cirebon juga ada etnis pendatang seperti etnis Tiongkok dan etnis Arab. Masyarakat Arab sendiri datang ke Cirebon sekitar tahun 1418 bersama dengan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Bersama dengan Sunan Gunung Jati, masyarakat Arab turut serta menyebarkan ajaran Islam dan membangun perkampungan di Cirebon yang bernama Panjunan. Kemudian, kedatangan bangsa Tionghoa ke Nusantara ditandai dengan mendaratnya Laksamana Cheng Ho di beberapa tempat, salah satunya adalah Muara Jati atau yang sekarang masuk ke dalam wilayah Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Oke, kita beralih ke materi terakhir, yaitu tentang seni dan budaya di Cirebon. Yang pertama ada tari topeng. Tari topeng merupakan salah satu kesenian asli Cirebon yang mana berupa tarian, dan si penari ini menggunakan topeng untuk menari. Kedua, sintren. Kesenian sintren saat ini memang jarang dimainkan. Namun ada juga beberapa grup sintren yang sekarang masih tetap eksis di Cirebon. Yang ketiga, kesenian gembyung. Kesenian yang satu ini merupakan salah satu peninggalan para wali yang ada di Cirebon, di mana merupakan salah satu bentuk dari pengembangan kesenian terbang yang digunakan oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat, genjring rudat. Genjring rudat ini adalah alat musik yang kerap digunakan pada kesenian ini adalah genjring, terbang, dan juga beduk dengan melantunkan puji-pujian yang mengagungkan asma Allah serta Rasulnya. Dan yang terakhir ada yang namanya angklung bungko. Kesenian yang satu ini merupakan salah satu kebudayaan asli Cirebon yang dipentaskan pada acara-acara adat seperti nadran, ngunjung buyut, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tak lepas dari dosa. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.